Oke ya. Ini penjelasan terkait dengan kelihatan belum ya? Belum. 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 Kok belum ya? Oke, silakan di co-host. Belum kah? Belum. Sebentar, Belum. sebentar. Kenapa kok hilang itunya ya? Mungkin Pak ada Dede mencoba Oka di masuk, Pak belakang. Dede. Ditunggu ya, Pak Dede mencoba masuk. Oke, baik. Ada apa? Uka di belakang. Sakit. Itu PowerPoint ya, Ndak? Hmm? PowerPoint. PowerPoint. Iya. Hanya bisa dilihat oleh orang yang beriman mungkin. Nah, ini masalahnya saya harus membuka dulu tabirnya. Ini saya tutup pakai tabir kan ceritanya. Tabir gelap yang dulu hinggap. Tabir gelap yang dulu hinggap. Hati-hati tuh. Lambat laun mulai terungkap. Kenapa ini? Teh manis susah. Ya Allah. Bentar, Mantap bentar. direkod. Ya, jelas. Oke, baik. Ini wabil khusus untuk Bu Yufi, Pak Dede, seperti itu. Ini wabil khusus. Begitu, tapi ya untuk semuanya, begitu ya. Ini terkait dengan skenario studi kasus, ya. Jadi pelaksanaan studi kasus itu akan berbeda dengan pelaksanaan eh, presentasi kertas kerja, gitu. Jadi beda dengan presentasi kertas kerja. Kalau untuk studi kasus itu kira-kira skenario-nya sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus dilakukan dengan skenario gelar kasus, yaitu mendeskripsikan, menanggapi, menentukan solusi, dan menarik benang merah dari dialektika sebuah kasus. Jadi, dalam satu sesi studi kasus, itu kan sesinya panjang. Nah, itu bisa terjadi beberapa babak gelar kasus, begitu. Jadi, satu kasusnya itu akan digelar satu gelar kasus, seperti itu. Nah, satu gelar kasus harus membedah atau satu kasus yang dipilih secara random. Jadi satu gelar kasus membedah satu kasus yang dipilih secara random. Sehingga setiap gelar kasus harus dibatasi waktunya agar dapat berjalan secara efektif. Jadi contohnya begini, satu sesi studi kasus ya, yang dari jam sekian sampai jam sekian, itu kan akan membedah atau menggelar beberapa kasus. Nah, kasus itu digelar dalam setiap tahapan. Nah, tahapannya itu disebut dengan gelar kasus gitu. Jadi gelar kasus yang pertama, gelar kasus yang kedua, gelar kasus yang babak ketiga, gelar kasus yang babak keempat, dan seterusnya. Jadi dalam satu rentang studi kasus itu ada beberapa kali babak gelar kasus. Begitu. Nah, satu gelar kasus itu ya satu kasus. Satu kasus itu dipilih secara random. Jadi misalnya kita membuat beberapa kasus ya dalam amplop, nah dipilih secara random begitu. Nah gitu kira-kira. Kemudian yang ketiga, jumlah kasus yang akan digelar ditentukan berdasarkan pertimbangan fasilitator ahli sebagai penanggung jawab sesi studi kasus. Jadi nanti Bu Yufi, Pak Dede, mungkin di backup siapa lagi seperti itu yang membantu terkait dengan hal tersebut begitu. Nah itu mempertimbangkan nih sekian jam. Ini berapa kasus ya yang akan kita gelar begitu ya. Nah, misalnya yang akan digelar eh, 3 kasus begitu ya. Satu kasus juga lumayan kan, misalnya setengah jam atau 30 menit misalnya. Berarti dalam 90 menit ada 3 kasus yang digelar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk membedah atau melakukan apa pembedahan kasus dalam gelar kasus, itu kita akan bermain role play. Jadi kita akan menggunakan bermain role play. Nah, unsur-unsur peranan apa saja yang yang diperlukan nanti dalam gelaran kasus itu? Yang pertama, fasilitator ahli ya. Fasilitator ahli ini kan merupakan penanggung jawab sesi studi kasus.
yang sekaligus juga bisa menjadi hakim atau wasit dari gelar kasus itu. Yang kedua, panitera kasus. Nah, panitera kasus mengambilnya dari mereka. Tugas panitera kasus itu adalah ya panitera kasus bisa diambil dari peserta nanti 1-2 orang ya atau 3 orang. Tugasnya dia mendeskripsikan atau memaparkan sebuah kasus yang telah dipilih. Jadi misalnya kasus yang pertama yang mau digelar nih, kasus dari amplop nomor berapa misalnya. Oh, amplop nomor sekian. Nah, kemudian yang membacakannya adalah panitera kasusnya, seperti itu. Dan dia bisa menjelaskan, mendeskripsikan menurut persepsi dia, menurut panitera kasus ini. Dia misalnya setelah dibacakan bisa dipahami. Nah, kalau belum bisa dipahami secara komprehensif ya dia coba menjelaskan. Nggak apa-apa, mau salah-salah juga terserah gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian apa namanya eh, hakim atau wasit ini nanti akan memberikan kesempatan kepada panelis. Nah, panelis inilah yang unsur kedua seperti itu. Jadi yang pertama kan fasilitator ahli sebagai narasumber utama atau penanggung jawab dari sesi studi kasus itu. Yang kedua panitera kasus diambil dari mereka. Yang ketiga panelis. Nah, panelis ini adalah penanggap. Nah, penanggap ini nanti dibuat jadi 2 tim. Gak usah banyak-banyak, misalnya 2 orang, begitu ya. Nah, mereka akan memberikan tanggapan sanggahan. Jadi, misalnya tim A memberikan tanggapan atau memberikan komentar gini-gini, B-nya, tim panelis B-nya bisa menyanggah, bisa mengkritisi dan sebagainya. Jadi nanti seperti semi debat lah begitu ya, atau mungkin bisa jadi debat begitu ya, debat atau semi debat. Nah, tapi ini harus ada waktunya. Nah, kemudian sisanya itu akan menjadi juri atau audiens yang akan memberikan respon persetujuan. Apakah mereka cenderung setuju dengan tim A atau tim B seperti itu ya. Tim A atau tim B seperti itu dan di antara mereka akan menjadi perwakilan yang menyampaikan konklusi argumentatifnya. Nah, nanti persetujuannya bisa boleh mengangkat tangan. Misalnya, oh, tim A audiensnya berapa orang sudah. Jadi di apa Indonesia itu pakai sistem satu pro ini bisa mengungkapkan argumentasinya, yang satu lagi berbeda juga sih. Hanya acara ini harus dicatat oleh panitera kasusnya. Dan di akhir panitera kasus akan membacakan konklusi atau kesimpulan seperti itu. Kesimpulan yang sudah juri ya, seperti itu yang audiensnya seperti itu. Nah, kemudian yang nanti setelah itu selesai, yang nanti akan membahas atau menjudge. Jadi sebetulnya yang tepatnya ini dan sebagainya, ya kembali lagi kepada fasilitator ahli. Nah, gelar kasus dilaksanakan dalam beberapa babak ya, dengan mempertimbangkan waktu. Kasus disusun berdasarkan dinamika realitas yang berkembang dalam kehidupan berorganisasi Himpaudi dari berbagai penjuru tanah air. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya untuk studi kasus. Apabila ada pertanyaan atau usulan dan sebagainya, disilakan. Monggo. Ini Pak Detur Live Present. Monggo, Nanti Pak. di-share ya ini tulisannya Oh Kang iya, ini ya. diserahkan. Nanti saya serahkan langsung kepada Bu Yufi, ke Pak Dede, seperti itu. Oke. Di-share. Ya ke semuanya juga boleh. Ini Pak Dede silakan, karena sudah mengangkat tangannya. Belum dibuka Pak Dede. Silakan Pak Dede. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf baru masuk jadi tidak tahu di awalnya gitu ya. Ya, Hanya langsung mendengar dari paparan Kang Rudi. Saya ya, teringat waktu pramuka sebenarnya modelnya itu. Jadi ada waktu pramuka debating gitu ya, ada kelompok pro dan kontra. ya, Jadi ini menurut saya lebih sebagai pembelajaran
ya simulasi gitu ya, Iya, simulasi. Artinya kalau ada 2 jalur ya, saya ini masih agak ini, ada 2 jalur, ada jalur satu pembahasan kasus yang kalau tadi dipaparkan Kang Rudi lebih sebagai belajar cara membedah kasus gitu ya. Jadi iya. bukan pada substansi kasusnya itu sendiri, ini belajar cara membelah kasus nih. Jadi studi kasus ini. Yang kedua ada jalur paparan kan gitu. Ini jadi disamakan dulu persepsinya. Jalur paparan tuh jalur apa tuh? Yang disiapkan mulai awal. Nah, saya takutnya nggak ketemu gitu Kang Rudi, hanya Iya. sebatas formalitas gitu ya. Kecuali kita ini kan sejak sekarang ininya, karena mungkin mereka memahami kasusnya itu dalam perspektif mereka juga gitu ya. Perspektif mereka yang kalau kita lihat dari sejumlah kasus yang sekarang kita pahami juga, kasus-kasus di daerah misalnya bahwa ternyata ada sejumlah PW itu yang tidak punya akar ke bawah misalnya kan salah satu kasusnya. Atau kalau yang terkait dengan bidang ekonomi apa distribusi yang terkait ekonomi itu rendah. Kalau yang terkait dengan KTA, penyelesaian KTA atau pendataan itu rendah misalnya kan. Nah, tentu mereka akan berperspektif dari cara pandang mereka yang mungkin terbatas gitu dari satu sisi tanpa kita memberikan dulu semacam kenapa sih ininya nih seperti ini kan gitu. Nah, itu satu. Nah, jadi maksud saya bagaimana memperdalam substansi dari studi kasus ini bukan semata-mata semacam simulasi cara membedah kasus. Jadi prosedural membedah kasus. Jadi saya menangkapnya itu ya. Bukan memecahkan kasusnya itu sendiri. Jadi cara memecahkan kasus. Nah, yang kedua itu kan jalur itu Kang Rudi. Nah, apakah jalur itu nanti betul-betul juga bisa menginginkan substansinya yang paparan yang tentu karena perorangan jadi terbatas gitu ya. Ininya waktu paparan itu. Kalau saya menangkapnya Iya, gitu Kang Rudi ya. Betul iya. nggak tuh? Jadi Pertama gini, tadi adalah prosedural, kita mengajarkan cara membedah kasus. Lebih pada cara membedah kasusnya, bukan pada bagaimana menyelesaikan substansi kasus itu. Yang kedua, paparan kita harapkan juga bisa melihat apa substansi persoalan, kemudian apa solusi yang diambil sesuai kaidah-kaidah organisasi kita di masing-masing wilayah. Saya memahaminya begitu, Kang Rudi. ya. Jadi ada 2 di dalam Latpin ini yang dimaksud atau yang dikaitkan oleh Pak Dede. Jadi yang pertama sesi studi kasus, yang kedua sesi paparan presentasi terkait dengan kertas kerja. Yang dasarnya adalah kasus yang mereka rasakan. Jadi kalau paparan kertas kerja, sensitivitas kasusnya itu mereka sendiri yang memunculkan. Tapi kalau studi kasus enggak. Kenapa tidak? Karena akan terjadi perbedaan perspektif. Jadi akan terjadi trendsetter atau mainstreaming. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari sensitivitas mereka, itu terus terang, semuanya mainstreamnya itu yang landai, tidak yang ekstrim, seperti itu. Sementara realitas itu banyak yang ekstrim. Oleh karena itulah kita nggak bisa mengandalkan dari sensitivitas mereka. Jadi mereka tuh landai-landai gitu ya. Misalnya terkait dengan bagaimana meningkatkan apa ya kompetensi misalnya seperti itu landai tidak ekstrim seperti yang Pak Dede rasakan misalnya di NTB. NTB itu kan ekstrim. Nah, itu kita harus tulis kasusnya dan itu bisa menjadi case di dalam studi kasus ini gitu. Jadi misalnya kasus NTB misalnya yang unik misalnya apa pengalaman bukan kasus lah. Bukan kasus saya katakan ini pengalaman misalnya contoh ya misalnya. Nah, itu kan Pak Deddy merasakan sendiri, itu bisa menjadi kasus gitu. Nah, kemudian di kasus ini sebenarnya tidak menekankan kepada bagaimana cara memecahkan kasus atau membedakan kasus. Kenapa? Karena ini hanya role play. Nanti kenyataannya tidak begini. Ini ceritanya
role play supaya menarik gitu ya, menarik seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak Dede punya formula sendiri nggak apa-apa. Saya serahkan kepada Bu Yufi dan Pak Dede. Misalnya gini, oh saya punya formulasi sendiri, oke, saya serahkan. Saya khawatir Bu Yufi sama Pak Dede kebingungan, ini studi kasus mau gimana gitu. Nah, supaya tidak bingung, saya kasih formulasinya atau prosedurnya seperti ini. Nah, prosedur seperti ini sebetulnya bukan untuk cara membesarkan kasus, tapi cara mengetahui perspektif masing-masing peserta ini terkait atau terhadap kasus yang muncul. Makanya di sini ada perspektif yang sifatnya seperti debat, ya, ada debat. Makanya ada dua panelis nih. Ada panelis A, panelis B, atau panelis 1, panelis 2. Seperti itu. Tapi dua panelis ini akan dijudge atau akan dinilai oleh audiens yang berfungsi sebagai juri. Jadi saya berikan contoh begini. Ada misalnya peserta ini jumlahnya misalnya 30 orang. 30 orang nih. 30 orang. Kemudian dibagi oleh fasilitator ahli, oleh Pak Dede dan Bu Yufi. Misalnya yang jadi panitera kasusnya. Panitera kasus itu semacam sekretaris ya. Yang jadi panitera kasusnya misalnya 2 orang gitu ya. Berarti dari 30 orang diambil 2 orang. Kemudian yang menjadi panelisnya misalnya 3 orang, 3 orang. Karena 2 tim. Jadi 6 orang tuh. 6 tambah 2 jadi 8. 8. Kemudian sisanya berarti adalah sebagai juri, audiens ya, yang akan menjustifikasi apakah mereka cenderung ke panelis A atau panelis B. Nah, kemudian nanti mereka harus menyampaikan konklusinya. Bagi yang setuju ke panelis A, konklusinya apa? Perwakilannya yang menyampaikan. Bagi yang setuju ke panelis B saja, siapa perwakilannya yang akan menyampaikan konklusi atau alasan argumentasinya. Nah, kemudian disimpulkan oleh narasumber ahli atau fasilitator ahli. Nah, ceritanya begitu Pak Dede, skenarionya tuh. Gitu. Jadi mungkin Ya, nanti gayanya posisi duduknya juga bisa disiapkan. Gimana? model debat ketika ketika ini kan, ketika Ya, Raimunda gitu kan. ya, tapi ini ditambah dengan ada yang berperan sebagai panitera kasus yang menjabarkan kasus. Jadi yang mendeskripsikan kasusnya bukan narasumber, bukan, tapi penafsiran mereka sendiri oleh si panitera kasus itu gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi ada tim A, tim B gitu kan. Ya, tim A, tim B, misalnya 3 orang, tapi ada juri, Pak. Juri itu sisa orang yang dia tidak masuk ke panitera kasus atau yang jadi Ini kan tidak sekretarisnya. di kelompok ya, jadi di kelompok besar ini ya. Ya, ini di kelompok besar. Jadi ini di kelompok Jadi kan besar. ya sebut saja ada 50 orang kan sekarang Oke, 50 pesertanya. orang. Berarti ada tim A, tim B. Nah, satu Ya, timnya berapa orang kan gitu kan? betul. Betul, tim A, tim B-nya jadi kelompok debatnya. Tim debat Aha. A, tim debat B. Nah, itu misalnya Pak Dede, Pak Bu Yufi bersepakat 3 orang, misalnya gitu ya. Karena kalau terlalu banyak kan riuh juga begitu. Nah, si Nah, panitera itu kan kasus yang, Hah? ya tim Ya, A sebagai misalnya yang pro, tim B sebagai kontra gitu. Posisikan ya seperti itu kan. betul, boleh begitu. Tapi sebetulnya di sini, Atau itu uh, sesuai yang berkembang di situ. Nah, ya kalau umumnya kan sudah ditetapkan kamu sebagai yang pihak kontra, kamu sebagai pihak pro gitu. kalau saya mungkin berpikirnya tidak ditetapkan yang pro yang kontranya, tapi begini, jika tim B ngomong duluan, berarti tim A penyanggah. Jika tim A ngomong duluan, tim B penyanggah. Begitu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja mereka bersepakat, tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau mereka Dalam bersepakat, debat artinya mereka kelima tidak capres kritis kan, gitu. dalam debat kelima capres akhirnya bersepakat ke 3 capres itu. Iya, tidak jadi masalah. Nah, Akhirnya artinya mereka bersepakat atau tidak, nah, itu diserahkan pada mereka. Tetapi nanti kan ada juri yang apakah itu harus audiens. diungkapkan oleh fasilitator bahwa kalau yang pertama tim A misalnya memaparkan, maka tim B-nya itu harus bertindak Penyanggah, betul. Sebagai penyanggah yang mengkritisi gitu. Seperti itu. Kang Gitu. Rudi, Berarti
belum tentu menyanggah, tapi mengkritisi di sini kan gitu. Mengkritisi, betul. Mengkritisi Jadi tidak selalu menyanggah kan? betul, betul, tidak selalu menyanggah, bisa juga hanya mengkritisi saja gitu, seperti itu. Mengkritisi, melengkapi gitu, mengapa Ya, itu bisa jadi. jadi fasilitator ahli atau narasumber, jangan gitu. Jadi narasumber dan fasilitator ahli itu hanya sebagai hakim gitu ya, seperti itu gitu. Karena Oke, nanti jadi ini bahaya kalau saling ini gitu. tidak murni sebagai debat saling ini ya. Jadi bisa juga dia mengkritisi dalam arti bukan Mengkritisi menolak. saja, betul, hanya mengkritisi saja bisa jadi gitu. Bu Yufi mau Nah, ini menyampaikan tadi, Kang silakan Bu Rudi, Yufi. Kang Rudi nih, Kang Dede, kita contoh gini ya. Yang saat ini saya melihat bahwa teman-teman para ketua itu memiliki kesulitan ketika beberapa temannya, kawannya itu ini menjadi realita yang ada loh menurut saya. Contoh ya, Ya, mereka pindah ke IGTKI, ya kan? Mereka pindah ke IGTKI. Setelah itu, apakah bentuknya harus begini nanti yang kita diskusikan. Jadi di antara mereka yang berbicara dan sebagainya. Sementara Kang Dede, pasti mereka menunggu solusi yang terbaik yang diberikan oleh kita berdua nih, Kang Dede sama saya. Karena dianggapnya kita berdua ini adalah perwakilan dari PP Himpaudi tentang bagaimana mencari solusi supaya orang-orang tidak pindah ke IGTKI. Apakah di antara mereka nanti yang akan berbicaranya begitu? Terus apakah kita juga tidak harus juga menyampaikan apa namanya masukan-masukan sebagai solusi kepada mereka begitu? Ya, kalau kalau kemarin Mbak Rusi menyampaikan semua dikembalikan kepada ADRT. Nah, mungkin yang ini sih nggak ada di ADRT. Orang berimigrasi kepada apa namanya berpindah organisasi itu tentu nggak ada di ADRT. Maksud saya gimana nih Kang Rudi? Ya makanya Bu Yupi saya tadi Pasti mereka berharap ada memahami- jawaban dari kita, Kang Dede. Itu pasti itu. memahaminya tadinya saya seperti itu, tapi kalau menyampaikan Kang Rudi ini kan semacam simulasi saja bagaimana cara prosedural ketika membahas satu kasus gitu. Jadi Kang Rudi itu yang gimana nih? pertama. ya. Nah yang kedua Kang Rudi, saya Mm-mm. di paparan yang apa namanya tadi kertas kerja Mm-mm. itu kan pribadi-pribadi dan nggak ada yang membahas takutnya karena waktunya hanya berapa gitu, dari 50 orang kan menyampaikan kertas kerja gitu ya. Ya. Mm-mm. 50 orang menyampaikan kertas kerja. Ya takutnya itu juga saya hanya menyampaikan saja lalu tidak ada pembahasan juga gitu di situ. Nah nanti apakah di penyampaian kertas kerja itu kan di kelompok ya? Di kelompok atau di mana tuh? Iya, dikelompokin, Pak. Kertas kerja di kelompok, ada 5 kelompok kan Penyampaian gitu kertas kan? kerja itu dikelompokin. Tapi Ya, kalau tidak ada 5 dikelompokin, kelompok. kalau tidak dikelompokin, berarti hanya bisa bersifat perwakilan. Kalau mau dikelaskan bisa, tapi perwakilan karena waktunya tidak akan cukup. Begitu. Betul. Nah, Nggak apa-apa kemudian di gini, kelompok, tapi apakah itu memungkinkan juga dibahas tuh si kertas kerjanya itu gitu kan? bisa, Lalu dia punya solusi terhadap yang dihadapi oleh masing-masing PW gitu. ya, bisa. Hanya begini, ketika kita berharap agar solusinya itu jadi kebijakan, maka kita harus memformulasikan si solusinya itu dalam sebuah rumusan kebijakan gitu Pak Dede. Tidak sebagai sebuah mekanisme produk latihan gitu. Betul, Seperti makanya itu. kalau kemarin kan semacam kayak micro teaching kata Kang Rudi gitu kan. Nah, Mm-mm. Betul. saya berharap, saya tadinya berharap tidak semacam itu, tidak sebatas itu gitu. Jadi ada sesuatu Ah, yang ini loh permasalahan di PW mereka gitu kan. Lalu ada masukan-masukan apa gitu kan. Boleh jadi yang mereka pandang kesulitan sebenarnya bukan satu kesulitan, kalau dia melangkah sejengkal lagi dia bisa selesai kesulitan itu gitu kan. Nah, pertama tadi berarti kan di pembahasan kasus tidak masuk tuh karena tadi lebih banyak bersifat simulasi gitu ya. Nah, ya, bisa lalu itu Pak Dede. Bisa, cuman pertanyaannya begini, sebetulnya gini.
Pak Dede sama Bu Yufi itu bisa meng-create apapun. Bisa meng-create apapun. Cuman ini saya buat semata-mata karena pertanyaan Bu Yufi pada waktu yang lalu. Ini kalau di studi kasus kita ngapain? Makanya Ya, saya buat formulasi seperti ini. ya. Tapi jika Bu Yufi dan Pak Dede punya formulasi lain, saya juga tidak jadi masalah. Begitu. Ini adalah sebuah alternatif jika Pak Dede atau Bu Yufi tidak punya formulasi lain. Gitu Oke. ceritanya. Jadi kalau masukan saya, kalau ini Mm-mm. misalnya kita bisa merasakan sekarang sejumlah kasus di masing-masing departemen misalnya ya. Mm-mm. Nah, teman-teman bisa menyampaikan kan ke tim fasilitator kasus ini, lalu kami Mm-mm. nanti mengcreate itu jadi bahasan kasus gitu ya. Bagaimana itu Mm-mm. bisa jadi bahasan kasus. Tapi di situ juga si fasilitator nanti mungkin ikut nimbrung juga ketika pembahasan dari si kelompok B yang penanggap atau apa gitu mungkin belum sampai pada substansi yang diharapkan gitu ya. Artinya ada hal-hal yang perlu digarami atau bukan berarti kita lebih ini ya, yang mungkin Mm-mm. mereka belum tahu tentang hal itu gitu ya, kita bisa Ya, menambahkan, bukan sekedar memfasilitasi mungkin gitu. Atau gimana menurut Kang Rudi? Sehingga ya, ada perspektif, oh ternyata begitu gitu ya. Yang tadinya dianggap sulit mungkin ternyata gampang sebenarnya menyelesaikannya. ya. Jadi sebetulnya begini, eh, yang paling utama itu kan pemantiknya sumber kasus. Pemantiknya itu kan sumber kasus. Studi kasus misalnya, ini yang kita harus sepakati sumber kasusnya mau dari bawah atau dari kita. Itu saja dulu. Oh, sumber kasusnya dari bawah, berarti mau dieksplornya kapan? Dieksplornya nanti pas saat mereka bertemu atau pada saat ini mereka sudah bawa dulu gitu kumpulan kasusnya. Nanti diinformasikan di tanggal 17. Begitu Pak Dede. Nah, tinggal kalau sudah ada sumber kasusnya, tinggal dibuat ininya, alurnya. Kegiatan studi kasusnya bagaimana? Seperti itu. Nah, gitu. Nah, jadi Kang Seperti Rudi itu. tadi akan ada berapa babak itu nanti kalau tadi itu tuh, berarti kan harus kita Kalau tentukan kelompoknya ya, tuh. kalau menggunakan skenario saya ini, menggunakan skenario ini, nah misalnya kita tentukan nih, kita ini punya kasus, misalnya kasusnya jumlahnya 6 kasus. Nah, dari 6 kasus itu kita lihat dari sisi waktu. Studi kasusnya waktunya berapa lama ya? Oh, studi kasusnya waktunya sekian puluh menit. Nah, jumlah kasusnya yang disiapkan 6. Cukup nggak ya? Begitu ya. Oh, misalnya nggak cukup, berarti kemungkinan dari 6 itu cukup dipilih 4 kasus saja. Nah, kemudian bisa cara diundi, bisa spontan, misalnya gitu ya. Nah, berarti akan digelar 4 babak nih. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat. Babak pertama. Buka dulu nih kasusnya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, yang akan membacakan kasusnya dari siapa? Kalau kasusnya kita buat. Tapi kalau kasusnya dari mereka, berarti dari siapa nih yang mau menyampaikan kasusnya? Tinggal milih aja sih. Kasusnya dari mereka atau kita yang buat? Nah, gitu. Tapi kalau mau efektif, nggak puyeng, kita yang buat gitu ya. Nah, setelah dibuat kasusnya, siapa membacakan? Apakah fasilitator ahli? Apakah si apa namanya dari peserta itu sendiri? Nah, kalau saya kan di sini role play-nya dari mereka sendiri. Kenapa? Karena ceritanya mereka ini kan para pimpinan PW begitu kan. Ada juga mungkin yang merasa, oh gue ahli loh dalam hal ini gitu kan. Nah, seperti itu bisa saja kan begitu kan. Wah, ada yang masa wah saya lebih menguasai ini. Ya, jadi makanya kita akan lebih banyak sebetulnya memfasilitasi teman-teman untuk bisa bisa apa ya mengeksekusi sebuah kasus, kemudian mendeskripsikan dalam pemahaman sebuah kasus perspektif subjektif mereka dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya Pak Dede sama Bu Yufi punya skenario lain, saya oke aja. Ini skenario ini yang paling penting maksudnya gini, jangan sampai nggak ada gambaran banget gitu. Wah, kalau nggak ada gambaran banget kan khawatir ini kebingungan gitu Pak Dede. Nah, begitu kira-kira. Ya nggak apa-apa sih Kang Rudi, hanya maksud saya tidak dibiarkan mengambang pada saat oh kesimpulannya hanya gitu aja misalnya kan gitu kan. Sementara kita dari PP juga sebenarnya punya perspektif gitu kan. Perspektif. Kesimpulannya dua, Pak.
Jadi yang pertama itu konklusi dari juri atau audiens, jadi dari mereka sendiri. Jadi mereka nyimpulin sendiri eh, dalam kapasitas mereka ceritanya yang berperan sebagai juri, yang audiens ini ya, juri vote-log lah. Kalau dulu kan ada juri vote-log ya, kalau di ini teh begitu yang oh saya setuju, oh saya tidak setuju dan sebagainya. Nah, yang setuju konklusinya apa, yang tidak setuju konklusinya apa. Nah, kemudian Pak Dede dan Bu Yufi lah sebetulnya yang akhirnya memberikan semacam konklusi fatwanya gitu lah. Fatwanya itu tetap di fasilitator ahli. Fasilitator ahli yang memberikan fatwa. Nah, itulah yang tadi mungkin diharapkan sebagai sebuah apa ya istilahnya penguatan dari PP yang bersifatnya kebijakan, yang sifatnya apa namanya berbasis kasus gitu. Gitu kira-kira Pak. Gimana kalau Kasusnya saya misalnya kira begitu? saya setuju kasusnya selain dari yang kita alami sendiri, artinya dalam perspektif kita. Terus kalau itu masuk dari paparan apa kan kemarin tuh 4 tahun mau masuk sebelum apa tuh? Sebelum Oh, pelaksanaan tuh, kertas kerja. kertas kerja. Mm-mm. Nah, jadi kita bisa merangkum atau mensinergikan apa dengan itu. Nah, di samping kita sendiri saya kira sudah punya gambaran nih kasus-kasus yang bisa dimunculkan sebenarnya di bidang masing-masing lah, di departemen Ya, masing-masing. penyelenggaraan. Dari organisasi apa, dari ini apa, dari ini apa gitu kan. oke. Oke, Pak Dede sama Bu Yufi, ini sebagai perbandingan, saya perlihatkan dulu ya kertas kerjanya ya. Nah, ini kertas kerjanya, sebentar. Supaya ini mekanisme, ini kertas kerja nih. Nah, penyusunan kertas kerja, peserta latihan kepemimpinan. Nah, ini. Mudah-mudahan kelihatan ya, kelihatan semua ya teman-teman. Nah, domain topik kajian kertas kerja. Domain topik kajian kertas kerja itu ada dua domain. Yang pertama, dinamika atau problematika pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sebagai basis keanggotaan Himpaudi. Yang kedua, dinamika atau problematika organisasi Himpaudi dalam perspektif organisasi kemasyarakatan ormas. Jadi intinya begini, eh, yang namanya polemik atau dinamikanya itu bisa berkaitan dengan pendidik tenaga kependidikan sebagai anggota atau juga terkait dengan persoalan organisasi gitu ya, persoalan kepengurusan dan sebagainya. Nah, itu domainnya. Kemudian ini sistematikanya. Jadi sistematikanya tuh sedikit. Yang pertama judul, yang kedua ada deskripsi permasalahan, minimal satu slide, maksimal ya dua slide, jangan banyak-banyak misalnya. Kondisi objektif organisasi satu slide, analisis alternatif solusi satu slide, penutup kesimpulan satu slide. Jadi mereka rata-rata akan membuat 6 slide begitu. Kemudian ini terkait dengan contoh topik atau judul. Nah, ini yang mungkin bisa dikritisi ya. Misalnya kepemilikan KTA sebagai anggota Himpaudi di kabupaten bla 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 bla. Langsung di kabupaten mereka atau di provinsi mereka. Akselerasi pembentukan pengurus cabang Himpaudi di kabupaten atau provinsi mereka. Strategi peningkatan partisipasi iuran anggota Himpaudi di kabupaten atau provinsi mereka. Membenahi kinerja dan loyalitas pengurus daerah Himpaudi kota apa misalnya. Ini kan contoh-contoh topik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya misalnya ini contoh yang lain nih, contoh yang lain. Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pengurus daerah. Strategi komunikasi pemimpin dalam meningkatkan kinerja pengurus daerah. Upaya meningkatkan kepercayaan pengurus cabang terhadap kinerja pengurus daerah misalnya. Ini juga contoh-contoh saja seperti itu. Nah, misalnya strategi komunikasi contoh lain juga dalam meningkatkan kepercayaan pengurus cabang terhadap kinerja pengurus daerah misalnya. Nah, kemudian itu judul. Jadi ini contoh judul, ini contoh judul, ini contoh judul ya seperti itu. Jadi contoh judulnya banyak. Nah, kemudian ini slide terkait dengan deskripsi permasalahan. Deskripsi permasalahan, contohnya menguraikannya gitu ya. Contohnya boleh seperti ini, boleh poin per poin. Jadi boleh seperti ini, boleh poin per poin. Misalnya ini terkait dengan masalah kepengurusan cabang ya. Jumlah pengurus cabang Himpodi kecamatan di Kabupaten Bintang Seria masih jauh dari harapan dan seterusnya. Kesulitan pertama adalah sulitnya mendapatkan sumber daya kader. Nah, ini misalnya contohnya kesulitan terkait dengan pengkaderan misalnya gitu ya. Oke, saya lanjut nih. Bab 2 atau slide selanjutnya, slide 2. Kondisi objektif organisasi. Nah, begini cara menguraikannya. Tingkat partisipasi pengurus daerah Himpodi Kabupaten Bintang Seria masih belum maksimal misalnya ya. Dari sekian pengurus hanya sekian aja yang aktif dan seterusnya misalnya. Kemudian 3, analisis SWOT. Nah, analisis SWOT-nya cukup satu-satu saja.
Analisis SWOT-nya, misalnya strength-nya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunities-nya apa, peluangnya apa, threats-nya apa, seperti itu. Nah, slide selanjutnya alternatif solusi. Nah, setelah alternatif solusi, nah udah selesai begitu. Jadi begitu Pak Dede, gitu. Itu yang terkait dengan kertas kerja. Jadi kertas kerja nggak banyak karena nggak bisa kita membuat mereka meminta seperti makalah. Kita nggak akan baca dan tidak bisa dipresentasikan. Jadi mereka kertas kerja itu bersifat slide saja. Dan itu akan disampaikan pada saat mereka presentasi kertas kerja. Begitu. Gitu. Iya, nggak apa-apa supaya Mm-mm. kita tahu aja kalau nanti sudah ada masukan kan kita bisa baca. Walaupun kita sudah Betul. nggak bisa baca gitu sebenarnya kondisinya kan gitu. Betul, betul. Eh, hanya kalau saya setuju di kelompok supaya itu bisa tereksplor gitu ya, bisa tereksplor. Jadi Semuanya. waktunya cukup gitu loh Pak. Betul. Kalau Kalau kelompok besar kalau kayaknya yang nggak, paling bagusnya sih dikelompokin gitu. Jadi semuanya berpresentasi semua gitu. kan Nah, kemarin nanti udah kalau 5 ada kelompok. waktu, kenapa Pak? Kemarin kan udah dibikin 5 kelompok kan. Ya, bikin 5 kelompok sehingga semua orang jadi ngomong semua gitu. Seperti itu. Iya, Nah, iya. nanti Kalau saya tadi uh, dari satu PW juga bisa beda ininya kan tuh. iya, betul. Betul bisa beda-beda gitu. Nah, ini akan Nah saya itu berikan harus ditegaskan ya. di hari tanggal 17 tuh bahwa Anda boleh berbeda sesuai Ya, perspektif mereka, eh, betul. Betul, Pak. suasana Dan hati, bisa saja perasaan, perspektif mereka. betul. Bisa saja gini, Pak, masalahnya sama tapi solusinya beda bisa begitu. Hmm. Gitu. Nah, tapi yang jelas nanti mereka akan dikelompokkan. Nah, disinilah sebetulnya kita berharap apakah begitu ya dari 5 kelompok ini mau diteruskan ke seminar. Kalau mau diteruskan ke seminar dari 5 kelompok ini dipilih satu orang yang akan mempresentasikan di kelompok besar misalnya begitu bisa begitu. Dengan misalnya merangkum gitu kan nambah gitu ya. Bisa saja seperti itu kan. Jadi ada satu orang yang mempresentasikan, yang menggabung dari semuanya, bisa saja kan begitu misalnya. Seperti itu. Gitu, boleh. Tapi kalau cukup, waktunya tidak cukup, ya udah aja. Berarti kelompok-kelompok-kelompok, semua selesai presentasi, ya udah selesai gitu. Nah ini kembali kepada kebijakan kita. Seperti itu. Nah, jadi kertas kerja itu bisa jadi karena yang satu PW itu bisa satu kelompok atau 2 PW satu kelompok gitu ya. Mm-mm. Bisa jadi kayak jadi rapat pleno mereka tuh memecahkan ininya. Karena mungkin bisa Bisa. jadi selama ini di PW-nya itu rapatnya nggak bunyi gitu, nggak aja. Hmm, bisa tuh. Bahkan itu bisa juga akan jadi rangkuman untuk simulasi raker, rapat kerja, rapat pleno. Bukan raker. Jadi nanti kan ada simulasi musyawarah dan rapat. Nah, bisa saja Hmm. si kertas kerja itu akan masuk menjadi bahan pembahasan di simulasi rapat pleno gitu. Bisa jadi simultan gitu. Bisa simultan seperti itu. Nah, tinggal kita sepakati Pak, ini metodenya karena ini kan dalam terminologi pedagogik andragogik, ini kan namanya akan jadi metode nih. Apakah metodenya seperti ini dan sebagainya nanti saya juga menyerahkan juga nih. Misalnya Pak Dede, Bu Yufi tiba-tiba keidean gitu ya. Saya akan menyempurnakan metodenya seperti ini dan sebagainya nggak jadi masalah sih. Yang penting saya sebagai master trainer, master of trainingnya begitu kan tidak berdosa lah. Sudah tidak berdosa karena sudah memberikan rambu-rambu kan seperti itu. Nah itu aja yang paling penting gitu. Begitu Oke, gimana teman-teman Bu Yufi? sekalian. Mungkin kami nunggu masukan teman-teman aja selain kalau Oke. saya di bidang ekonomi mungkin ada kasusnya udah bisa dapat gambaran lah sejauh yang saya tangani misalnya apakah itu di KTA atau di masalah perekonomian. Hmm. Mungkin yang lain nanti bisa Ya, mencoretkan sehingga bisa kami formulasikan selain ya, dari bacaan tadi dari kertas kerja gitu. betul. Makanya ini harapannya teman-teman sekalian kita itu bisa stay itu sudah dari 1 hari sebelumnya itu ya untuk ini gitu ya.
untuk menyiapkan yang begini-begini, yang perintil-perintilnya. Kan misalnya kita nyiapin kasus, kalau kita sudah create kasus kan mungkin harus diketik, di print dan sebagainya gitu. Nah, terus ya hal-hal yang inilah gitu. Begitu. Halo? Ini setelah saya diskusi dengan Pak Dede dan Bu Yufi kok tidak ada tanggapan lagi atau karena sudah sangat ini ya, larut malam ya? Jika nama Sudah begitu ya. kelelahan juga kalau dia. Sudah kelelahan. Oke deh kalau begitu. Saya kembalikan dulu deh kepada pemandu rapatnya siapa? Bunda Iska atau Bu Rusi? Teis, Pemandu rapatnya? teis. Oke. Alhamdulillah.